Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai mempelajari pelajaran matematika wajib untuk kelas 6 IPA, IPS, dan MAK, atau untuk kelas 12 IPA, IPS, dan MAK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram batang, lingkaran, dan batang daun. Oke. Yang pertama tentang diagram batang. Contohnya, di sini terdapat sebuah tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan tentang data korban kecelakaan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan datanya yang sudah terdapat pada tabel ya. Jadi intinya dari tabel ini tuh kalian disuruh buat atau kalian disuruh sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini skalanya ya. Tapi sebelum skala, Anda mau jelasin dulu. Diagram batang seperti biasa, dia terdiri dari dua buah sumbu yang mendatar dan sumbu yang vertikal. Oke. Umumnya sumbu vertikal ini menunjukkan tentang frekuensi atau jumlah. Nah, yang bawah ini tentang datanya ya, atau tahunnya di sini. Kemudian kalian perhatikan untuk tahun 2012 batangnya itu mengarah atau sejajar di angka 10. Kenapa? Karena korban yang terdapat atau terjatuh dalam tahun 2012 itu sebanyak 10 orang. Kemudian dan sama sampai seterusnya hingga tahun 2016 dia sejajar dengan angka 25. Kenapa? Karena di sini ditunjukkan dalam tabel distribusi frekuensi bahwa tahun 2016 itu terdapat 25 orang korban kecelakaan. Oke. Contoh berikutnya, gambar berikut menunjukkan banyak absensi di suatu sekolah dalam bulan tertentu yang disajikan dalam diagram batang arah horizontal atau mendatar ke samping. Jadi penggambaran atau penyajian data dalam bentuk diagram, mau dia garis, batang ataupun lingkaran nanti. Jadi intinya tuh untuk mempermudah orang-orang dalam memahami data yang kita sajikan. Jadi bentuknya mau seperti apa itu bebas. Mau dibuat semenarik apapun gak apa-apa. Yang penting dari penyajian data ke dalam bentuk diagram itu kita harus memudahkan orang dalam membaca data. Oke. Kalau kalian perhatikan di sini yang garis vertikal atau tegak lurus ini kan dia menunjukkan tentang kelas. Tapi frekuensinya bukan di sini lagi ya. Frekuensinya dirubah menjadi di bawah sini. Ini enggak apa-apa, boleh aja. Jadi kalau kita baca nih di sini untuk kelas 1 jumlah absensinya itu sebanyak 20 orang, kemudian kelas 2 sebanyak 40 orang, dan kelas 3 sebanyak 25 orang. Oke. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Dan diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, serta terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Misalnya, diagram lingkaran yang terdapat pada gambar di samping ini menunjukkan banyak minuman dalam suatu gelas yang dijual oleh koperasi sekolah dalam suatu periode tertentu. Nah, misalnya di sini minuman rasa jeruk itu terjual sebanyak 10.000 gelas. Kemudian minuman rasa mangga 6.000 gelas, minuman rasa apel sebanyak 9.000 gelas. Nah, kalau data yang terjual disajikan dalam bentuk diagram seperti ini kan akhirnya para penjual itu bisa lebih mudah ya. Kira-kira untuk penjualan berikutnya itu dia harus menyediakan minuman rasa apa yang lebih banyak supaya para penjual itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya, di sini terdapat tabel distribusi frekuensi tentang data anggota ekskul olahraga di SMA Pertiwi. Jadi jenis olahraganya itu ada 5 ya. Yang pertama sepak bola diikuti oleh 60 anggota sampai dengan tenis meja sebanyak 20 anggota. Intinya
dari tabel ini tuh kita diharuskan membuat diagram lingkaran. Nah, pembuatan diagram lingkaran tuh ada dua jenis ya. Ada yang menggunakan persen, ada juga yang menggunakan sudut. Jadi itu bebas, tergantung soalnya nanti mintanya yang mana. Nah, kemudian untuk menggambarkan lingkaran itu tahapannya perhatikan di sini ya. Jadi jenis olahraganya sesuai dengan soalnya ditulis ulang ya. Nah, kemudian untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan persentase, jadi caranya itu jumlahnya ya, untuk sepak bola ya, jumlah anaknya sebanyak 60 orang, 200 itu dari jumlah keseluruhan anggota atau murid di SMA Pertiwi yang mengikuti ekskul. Jadi 60 tambah 50 tambah 45 tambah 25 tambah 20 hasilnya 200. Oke, karena persen maka dia harus dikalikan 100%. Nah, caranya 60 kali 100 dibagi 200 hasilnya 30. Sampai dengan yang akhir pun sama. Jumlah tenis meja diikuti oleh 20 anak, berarti 20 per 200 selalu per 200 terus ya. Jadi keseluruhan murid 20-nya dari jumlah yang ikut tenis meja per keseluruhan murid yaitu 200 dikali 100%. Karena yang ditanyakan adalah persen, atau di sini kenapa 100%? Karena jumlah maksimum persentase. Oke. Jadi 20 kali 100 2000 dibagi 200 hasilnya 10. Nah, selesai. Kemudian yang untuk sudut pusat ya. Jadi penggambaran diagram lingkaran dengan menggunakan sudut caranya mirip ya, hampir sama. Tapi di sini kalikannya dengan 360 derajat karena sudut. Jumlah maksimum suatu sudut itu kan 360 derajat. Jadi 60 dari mana? Karena bahas yang basket ya. Untuk basket diikuti sebanyak 50 orang atau 50 murid. Jadi caranya menghitungnya adalah 50 dibagi 200 keseluruhan murid dikalikan 360. Oke, 50 kali 360 bagi 200 hasilnya 90 derajat. Dan seterusnya sama. Nah, setelah kita mendapatkan angka-angka ini, barulah kita menyajikan hasil perhitungannya ini ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di sini sepak bola itu yang paling besar ya. Jadi warna pun boleh sama semua sebenarnya, atau setiap juring kalian bedakan juga nggak apa-apa, itu terserah, bebas aja. Pokoknya yang penting sajikan data dalam bentuk semenarik mungkin dan semudah mungkin, ya semenarik dan supaya orang itu bisa lebih mudah ya membacanya. Jadi jangan terlalu ribet kalau gambar-gambar diagram. Nah, kemudian di sini sepak bola 30% ya. Sepak bola 30% atau besar derajatnya adalah 108 derajat. Kemudian tenis meja, kalau kalian punya busur silahkan gunakan busur untuk menggambarkan diagram lingkaran ini. Kalau tidak, buatlah sketsanya ya. Jadi dikira-kira aja menggambarnya boleh. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah diagram batang daun. Diagram batang daun atau stem and leaf plot adalah suatu metode penyajian data statistik dalam kelompok batang dan kelompok daun dari suatu set data. Di sini contohnya ada dua ya. Kita bahas yang pertama dulu. Sajikan data berikut dalam diagram batang daun. Oke, namanya batang daun berarti harus ada dua kolom. Kolom pertama berisikan batang dan kolom kedua berisikan daun. Sebelum kalian perhatikan angkanya, coba lihat keterangannya. Lajur batang ini menyatakan tentang angka puluhan. Oke, selalu ya. Dan lajur daun menyatakan tentang angka satuan. Jadi batang ini puluhannya, daun ini satuannya. Oke, kalian perhatikan nih. Untuk yang A, kita lihat yang A. Untuk yang A, kalau datanya udah berurut ini ya sudah bagus nih ya. Tapi kalau nanti datanya itu masih ngacak, coba tolong tahapan pertama kalian harus urutkan dari yang paling kecil. Oke, jadi di sini udah urut. Nah, kemudian kalian perhatikan nih. Dari 1 sampai 9. Kita lihat yang satuannya dulu ya. 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9. Ini kan semua hanya angka satuan. Nah, kalau angka satuan itu berarti depannya itu adalah 0. Angka puluhannya itu nggak ada atau 0 ya. Jadi batangnya diisi sama 0. Oke, satunya pindahkan ke daun. Satunya pindahkan ke daun sini. 2-nya pindahkan ke sini. 2 lagi pindah, 3 juga turun, 6-nya turun, 6-nya lagi turun, 7-nya tulis lagi, 8-nya turun, 9-nya turun. Jadi kalau angkanya satuan seperti ini berarti angka untuk di batang itu 0. Oke. Nah, kemudian perhatikan lagi.
Selanjutnya adalah 10, 11, 12, 14, 15, 15. Lihat yang depannya angka 1. Oke, puluhannya itu 1. Berarti di batang puluhannya itu ditulis 1. Kemudian di daun angka yang belakangnya. Belakangnya berapa nih? 0. Nah, berarti tulis 0. Belakangnya berapa? 2. Tulis 2. Di sini 2 lagi, tulis 2. Belakangnya berapa? Satuannya 4. Berarti tulis 4. Satuannya berapa ini? 5. Tulis lagi 5. Nah, ini terakhir satuannya adalah 5 juga. Nah, terakhir kepalanya atau puluhannya adalah 2 ya, 20-an. 21, 22, 28. Berarti di batang ditulis angka 2 dan di satuannya angka yang belakangnya 1, 2, dan 8. Oke. Masih contoh yang A ya, tapi kita mau menyajikan data ini dalam bentuk batang daun dengan skalanya 5. Jadi kalau dalam bentuk skala 5, bukan puluhan kayak tadi, caranya kamu buat nolnya tuh 2 kali. Jadi nol yang pertama itu dimulai dari angka 0 sampai dengan 4. Nol yang kedua itu dimulai dari angka 5 sampai 9 skala 5 ya. Nah, kemudian setelah itu satunya yang pertama atasnya 0, berarti dimulai dari 10 sampai dengan 14. Kemudian satu yang kedua itu atasnya 5, artinya dimulai dari 15 sampai dengan 19 dan seterusnya. Oke, untuk baris yang pertama perhatikan. Di sini keterangannya dari 0 sampai 4. Tinggal kalian lihat aja angka-angka dari 0 sampai 4. Berapa? 1, satunya turun, 2, 2, dan 3. 0 sampai 4 ya. Kemudian di baris kedua berarti angkanya dimulai dari 5 sampai 9. Oke. Nggak ada angka 5 kan ya. Berarti setelah 5, 6, turun, 6 lagi, 7, 8, dan terakhir 9. Di baris ketiga ini 1 atasnya 0, berarti dimulai dari 10 ya. 10 satunya sudah di depan kan, tinggal belakangnya tulis jadi 0 sampai berapa? Sampai 14. 10 sampai 14. 2-nya turun, 2-nya lagi tulis, nah terakhir 4. Oke. Yang berikutnya baris keempat 1 atasnya 5, berarti dimulai dari 15 sampai dengan 19. 15 ya, satunya sudah ditulis di depan, tinggal belakangnya angka satuannya tulis 5. Ini 5 lagi, nggak ada angka lagi ya, nggak ada 16, 17, 18, 19, nggak ada, jadi stop sampai sini. Kemudian baris berikutnya 2 di atasnya 0, artinya dimulai dari 20 sampai dengan 24. 20 nggak ada, jadi 21. 2-nya sudah ditulis, tinggal satunya ditulis di daun. Kemudian 2-nya ditulis lagi, 22 ya, 22, 23 tidak ada, 24 nggak ada. Oke, yang terakhir di sini 2 atasnya 5, jadi dimulai dari 25 sampai 29. Oke, terakhir sisanya di sini terus 8. Karena 25, 26, 27 nggak ada, adanya 28, jadi langsung 8 di sini, 29 pun tidak ada. Oke, itulah diagram batang daun dengan skala 5. Dan selanjutnya kelompokkan kedua set data berikut ini dengan menggunakan diagram batang daun. Jadi ada 2 soal mau dijadikan ke dalam satu jawaban ya. Nah, caranya kalian buat batangnya tuh di tengah, kemudian daunnya ada 2 karena di sini ada 2 soal. Jadi daun yang pertama untuk soal yang A, daun yang kedua untuk soal yang B. Dibalik juga nggak apa-apa ya. Diurutkan dulu, jangan lupa diurutkan dulu dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, untuk batang yang pertama kita harus adil ya, walaupun di A ini nggak ada angka satuan, tapi kan kalau kalian perhatikan di B itu ada 8 angka satuan, berarti batangnya harus dimulai dari 0. Sesuaikan ya, 0. Kemudian lihat angka puluhannya ada yang depannya 1 ya, masih belasan, berarti setelahnya 1, 2, 3, 4, 5, karena paling besar di sini 50-an. Nah, lihat batangnya 0, berarti satuan. Di A nggak ada yang satuan, adanya di B. Berapa satuannya? 8, berarti tulis di B satuannya 8. Yang A nggak usah ditulis apa-apa, kosongin aja karena memang nggak ada angka satuan. Nah, kemudian batang yang kedua dengan angka puluhannya adalah 1. Untuk yang A yang puluhannya 1 adalah 17 dan 18, maka di sini tulis daun yang A angkanya 7 dan 8. 17 dan 18. Oke, untuk yang B nggak ada yang belasan ya, jadi dia kosong. Nah, kemudian selanjutnya puluhannya adalah 2, berarti 20-an. Untuk yang A dulu kita lihat 20-an, lihat nih ada 22, berarti 2-nya sudah di batang ya, tinggal satuannya adalah 2, di A tulis 2.
Nah kemudian yang B ada nggak 20-an? Ada, ternyata 24. 2-nya sudah tulis di batang, berarti satuannya 4 kita tulis di daunnya di sebelah sini B. Oke, baris yang berikutnya nih 30-an. Yang A ada nggak 30-an? Ada, ternyata 35. 3-nya sudah ditulis di batang, satuannya 5 ditulis di A karena memang ini soal yang A ya. Jadi 35 tulis yang A. 5-nya A. Di A maksudnya. Kemudian yang B ada 30-an ternyata, yaitu 32 dan 35. 3-nya sudah di batang, satunya tulis 2 dan 5. Oke, selanjutnya 40-an. 40-an yang A itu enggak ada, berarti dia kosong. Untuk yang B 49. Nah, 4-nya sudah ditulis, 9-nya tulis di daunnya. Ada lagi ternyata 41, 4-nya sudah di batang, satunya tulis di daun. Dan the last is 50-an. Oke, 50 dan 56 untuk yang A, berarti 5-nya di batang, 0-nya tulis di daun, 6-nya pun tulis di daun. Untuk yang B nggak ada 50-an ya. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.